Ya. Kemudian kalau begitu kata kuncinya itu apa gitu ya. Jadi kata kuncinya itu dalam berwirausaha itu adalah kita pengen tumbuh gitu ya. Jadi kita itu pengen tumbuh, kemudian ingat bahwa tujuan hidup kita itu bukan menjadi kaya gitu ya, tetapi menjadi tumbuh, melainkan tumbuh. Artinya untuk tumbuh itu Anda itu harus percaya, mau, mampu, dan dipelihara. Nah, kalau berbicara kaya, kaya itu adalah akibat gitu ya, akibat kali usaha yang kalian rintis atau tumbuh tadi ternyata itu berhasil gitu ya. Nah, itu akibatnya, bukan merupakan suatu tujuan gitu ya. Kaya yang bermartabat bukan sekedar kaya. Jadi yaitu kaya melalui proses kemandirian atau kewirausahaan. Oke. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung bahwa seorang wirausaha itu harus bersahabat dengan ketidakpastian, ya kan? Nah, di sini mungkin sedikit perbedaan gitu ya. Bagaimana kita menjadi karyawan ya, dan bagaimana kita menjadi wirausaha. Tadi ya, kalau karyawan itu pasti apa namanya pengennya di zona nyaman, jadi mungkin dia tidak bisa ya menolak ketidakpastian tadi, jadi butuh rasa aman, nyaman. Kalau karyawan kan mungkin setiap bulan pasti mendapatkan gaji gitu ya, dan pasti setiap bulan. Nah, itu mungkin yang dinamakan dengan karyawan. Yang dinamakan dengan wirausaha apa? Tadi bersahabat dengan ketidakpastian. Artinya kalau kita tidak bekerja keras gitu ya, berani menghadapi resiko rugi, tidak bisa memberi makan keluarga dan karyawan. Nah, ini apa namanya wirausaha ya. Jadi bersahabat dengan ketidakpastian. Nah, sekarang entrepreneurial mindset ya. Jadi pola pikirnya apa sih menjadi wirausaha itu ya. Jadi action oriented kita harus berorientasi pada aksi ya. Kemudian harus berpikir simpel gitu ya. Kemudian selalu mencari peluang yang baru. Jadi menjadi apa namanya mencari peluang yang baru artinya kita itu di lapangan pada saat apapun misalnya ketemu orang lain apa itu bisa menggunakan peluang-peluang baru ya. Kemudian mengejar peluang itu dengan disiplin tinggi artinya menjadi apa namanya wirausaha itu memang harus dimulai dengan disiplin yang tinggi pada diri kita, kemauan kerja keras, disiplin gitu ya. Kemudian hanya mengambil peluang terbaik, kemudian fokus pada eksekusi dan memfokuskan energi setiap orang dalam bisnis. Jadi itu mindset yang harus dibangun oleh seorang wirausaha. Ya, jadi itu kita berbicara tentang wirausaha. Kemudian eh, menjadi wirausaha di sini sukses itu adalah pilihan ya. Sukses itu adalah pilihan. Kalau misalnya pilihan kewirausahaan entrepreneurship itu ya, tadi kalau karyawan kita bekerja pada orang lain gitu ya, profesional eksekutif, decision maker gitu ya. Nah, kemudian kalau intrapreneur, jadi kalian memilih mana gitu ya, atau mungkin kalian bisa membedakan gitu antara karyawan, intrapreneur. Intrapreneur itu artinya adalah karyawan dengan jiwa kewirausahaan, inovatif dan tajam dalam melihat peluang yang dicari adalah kemerdekaan dan akses terhadap resources. Kemudian entrepreneur memiliki usaha yang dikembangkan sendiri, itu namanya entrepreneur, pengambil resiko. Kemudian social entrepreneur artinya adalah pelaku kegiatan sosial berwatak entrepreneur dan ekopreneur. Jadi wirausaha dalam bidang lingkungan hidup. Ini ada beberapa memang istilah ya di dalam pilihan entrepreneurship itu adalah itu tadi. Apakah karyawan, entrepreneur, entrepreneur, social entrepreneur dan ekopreneur. Kemudian di sini ada tips
praktis ya, apa namanya. Jadi modal utama berwirausaha itu bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Ya, kemudian bersahabatlah dengan ketidakpastian, ya, mulai mungkin harus siap gitu ya. Kemudian buka pikiran Anda dan mulai mempelajari hal-hal baru. Kemudian be ready artinya persiapkan diri dengan hal yang baik. Dan kemudian yang paling penting adalah bangunlah network selagi muda ya. Dan jagalah kepercayaan. Jadi mumpung masih muda berarti harus mencari jaringan relasi yang banyak, berteman dengan orang-orang yang banyak gitu ya, sehingga nanti peluang ide itu akan muncul mungkin dengan tidak sengaja. Mungkin kalian mungkin lagi diskusi ketemu teman lama atau ketemu dengan networking yang mana. Nah, ternyata itu memunculkan ide. Kenapa kita harus banyak network atau relasi tersebut. Nah, itu adalah apa namanya pengantar ya bagaimana kita menjadi wirausaha tadi. Ya, itu pengantar mengenai wirausaha ya, teman-teman ya. Jadinya mulai sekarang mungkin Anda boleh mulai menghayal gitu ya. Ibaratnya mulai apa namanya terbawa gitu ya. Bagaimana sih bisa menciptakan eh, seorang wirausaha tadi gitu ya. Walaupun mungkin apa namanya, mungkin kalian kan menjadi calon guru ya nanti apa namanya pada akhirnya, tetapi kan tidak ada salahnya jika satu di antara kalian atau beberapa di antara kalian ternyata mempunyai usaha juga di situ. Dan saya rasa dengan mempunyai usaha yang tadi di apa namanya dimulai dari hal-hal kecil itu akan membekali kalian untuk menjadi besar gitu ya. Entah itu usahanya jenis apapun nggak masalah gitu. Mungkin dalam belajar perkuliahan ini karena memang waktunya terbatas, mungkin yang kita pelajari atau kita mulai adalah hal-hal yang paling sederhana. Ya nggak mungkin ya kita memberikan tugas mungkin langsung ke memberikan proyek atau tugas langsung yang besar, tapi dimulai hal kecil, nanti kalian akan tumbuh dan akan berkembang gitu ya, apa namanya, mudah-mudahan menjadi seorang wirausaha yang sukses. Jadi memang alumni-alumni kita juga ada beberapa yang sudah apa namanya menjadi wirausaha yang berhasil juga ya. Nanti kalau ada kesempatan mungkin mengundang apa namanya salah satu alumni atau apa yang sekiranya sudah berhasil menjalankan wirausahanya ya. Nah itu mungkin usahanya mungkin mempunyai bimbel gitu ya. Nah usahanya mungkin ada juga yang mungkin dari jasa apa mungkin apa namanya. Nah itu juga saya rasa berhasil ya. Jadi nanti kalau lain kesempatan kita undang untuk bisa mengisi di mahasiswa ini supaya lebih dapat memotivasi bahwa oh ini realnya ada loh. Ternyata memang bisa kalau kita itu memang apa ya gesit gitu ya. Jadi mungkin kalau saya lihat gitu ya orang-orang yang memang berwirausaha atau mempunyai usaha itu cenderung mulai lebih gesit ya. Maksudnya itu lebih langsung uh, gercep gitulah ibaratnya ya langsung pola berpikirnya dan mungkin gerakan-gerakan ininya juga saya rasa gercep dan ini. Oke, mungkin itu untuk pengantar ya, pengantar pertemuan hari ini. Nah, mungkin selanjutnya nanti akan dilanjutkan Bu Desi terkait dengan LMS ya. Jadi sebenarnya ini eh, kita gitu ya, dosen-dosen kewirausahaan gitu ya. Memang kemarin juga ada pelatihan gitu ya, pelatihan dan apa namanya diminta untuk menerapkan LMS ini di kelas
kewirausahaan gitu ya. Mungkin langsung saja ya Bu Desi ya, mungkin ngecek apakah mahasiswa ini sudah join di LMS-nya atau belum. Kemudian juga mahasiswa ini mungkin mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS-nya tersebut gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin tolong diperhatikan ya. Oke, mungkin itu nanti kalau ada hal-hal lain yang perlu didiskusikan terkait proyek nanti di akhir saja ya. Oke, silakan Bu Desi. Baik, terima kasih Bu Dwi. Suara saya cukup jelas ya. Ya, cukup jelas. Gimana teman-teman mahasiswa yang lain? Jelas Ibu. Eh, Kemarin saya sudah sempat kirim ini ya apa panduan bagaimana membuka LMS atau dalam hal ini adalah platform yang sudah dibuat oleh Wadwani ya. Sejauh ini apakah semuanya sudah mencoba masuk? Mungkin Saya teman-teman izin share sambil di screen dulu laptopnya ya. masing-masing ya, sambil mungkin Bu Desi akan membantu gitu siapa yang belum join atau yang sudah join gitu ya. Izin share screen terlebih dahulu. Oke, kemarin saya sempat eh, apa memberi informasi ya mungkin eh, dalam satu platform ini kayak sudah jelas terlihat ya jelas. Jadi ini contoh apa perjalanan usaha yang saya coba bersama teman-teman dosen kewirausahaan yang lain juga terkait dengan pada akhirnya pitch deck-nya itu muncul. Jadi di sini sudah ada pitch deck-nya. Mengapa kemarin saya bilang bahwa pitch deck yang pada akhirnya didapatkan dalam platform ini harus ada beberapa yang harus diperbaiki karena secara tampilan memang kurang menarik kalau menurut saya ya. Ibu maaf suaranya kurang terdengar jelas. Terlalu kecil. Oke, kalau ini sudah terdengar jelas, Masih Ibu. sih ya. Oke, eh ini tampilan pitch deck-nya mana ya? Sebentar saya coba. Atau dari kalian ada yang sudah sempat lihat-lihat membuka course-nya? Ada yang sudah membuka course atau memulai perjalanan usahanya? Mungkin ada yang mau share. Oke, sebentar ya, karena ini masih loading. Jadi nanti kalian di platform ini ada tentang materi, di mana ada modul di situ, modul 1 sampai 12. Jadi dalam satu pertemuan nanti sesuai dengan arahan dari Bu Dwi, untuk pertemuan 2 ini diharapkan modul 1 dan modul 2 itu selesai. Artinya adalah selain melihat materi, nanti juga ada beberapa pertanyaan yang seharusnya dikerjakan. Nanti kalau misalkan kalian sudah apply atau submit uh, jawabannya, itu akan muncul di tampilan saya. Jadi nanti ini ya.
Ini tampilan. Oke, jadi nanti di sini ada materi pelajaran, lalu ada perjalanan usaha. Nanti materi pelajaran ini dari 0 sampai 12, kalian bisa scroll ke bawah sampai 12 ya. Nanti di mana untuk beberapa kuis, ada 3 kuis yang memisahkan setiap modulnya. Jadi nanti mungkin kuisnya juga harus dikerjakan. Nah, nanti di sini ada section untuk perjalanan usaha yang pada akhirnya membantu kalian untuk membuat pitch deck yang akan dipresentasikan pada pertemuan 8 atau pada 1 TS. Perjalanan usaha ini, kalau misalnya kalian lihat, ada beberapa aktivitas. Jadi, kalian bisa berdiskusi siapa yang akan mengerjakan masing-masing aktivitas. Jadi saling berkolaborasi aja ya. Misalnya satu orang mengerjakan aktivitas 2.1 sampai 2.2, lalu anggota lain mengerjakan aktivitas yang selanjutnya. Karena aktivitas-aktivitas di sini itu lumayan banyak. Kalau misalkan tidak dibagi-bagi, nanti takutnya tidak bisa selesai sebelum UTS gitu ya. Nah, nanti seperti yang mungkin sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya, akan ada eh, AI khusus dari Wadwaninya dari platform tersebut, tapi mungkin hanya dapat digunakan tentang materi-materi yang berhubungan dengan entrepreneurship gitu, tidak bisa digunakan dalam hal lain. Memang itu sudah dibuat seperti itu oleh yang membuatnya. Oke. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini adalah kemungkinan yang akan ini adalah tampilan yang di-generate dari jawaban-jawaban teman-teman dari setiap aktivitas. Jadi setelah aktivitas disubmit, akan di-generate menjadi sebuah slide presentasi yang bisa menjadi sebagai bahan pertimbangan teman-teman untuk akhirnya nanti akan diambil, digunakan untuk pitch deck dari masing-masing kelompok. Oke. Sejauh ini terkait perjalanan usahanya ini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sudah cukup jelas ya? Oke, mungkin di sini saya akan memberi Keburu Ibu, sedikit. Ibu maaf mau tanya, itu aktivitasnya di saya belum muncul ya Bu? Atau Bagaimana? emang aktivitasnya? Ya, Di saya belum muncul atau emang harus ada. bagaimana? Di yang perjalanan usaha nggak ada apa-apa Bu. Tulisannya cuma buat tim Anda dan buka perjalanan Ventura. Belum ada kayak aktivitas 1.1 gitu-gitu. Masih kosong ya Bu. Uh, Kalian sudah add masing-masing dari anggota kelompoknya belum? Belum Ibu.